nih? Teman-teman sehat kan? Sehat dong? Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita selalu berdoa agar Allah tetap meridhoi kita dengan apapun yang kita lakukan. Sekarang kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, sekarang kan kita udah berdoa nih. Sekarang ayo kita belajar. Belajar apa ya? Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat, menentukan kalimat ajakan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang menentukan kalimat ajakan nih. Kalimat ajakan, apakah teman-teman tahu apa itu kalimat ajakan? Ada yang tahu? Nah, pasti ada, saya tahu, pasti ada yang tahu. Kalimat ajakan itu contohnya seperti ini. Tadi Ustazah bilang, ayo kita berdoa teman-teman. Nah, itu termasuk kepada kalimat ajakan. Nah, pintar teman-teman Ustazah. Nah, Ustazah punya percakapan nih. Teman-teman dengarkan ya. Zaires, boleh bantu Ustazah? Nah, teman-teman, Ustazah punya percakapan nih. Percakapan ini nanti teman-teman dengarkan ya. Teman-teman dengarkan, lalu teman-teman stop. Nah, Ustazah akan melakukan percakapan, nanti teman-teman dengarkan ya, apakah di sana ada kalimat ajakan atau tidak. Nah, teman-teman simak ya. Ustazah akan membacanya dengan Zaires. Ini namanya Zaires ya. Nah, sekarang kita mulai. Zaires menjadi Reza, sedangkan Ustazah menjadi Habib. Sekarang mulai Ustazah. Reza dulu. Bit, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Zah, kita ajak teman yang lain ya. Boleh saja, Bit. Semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Zah, Ana tidak bisa membawa sepeda Ana ke lapangan. Ban sepeda Ana bocor. Tidak apa-apa, Bit. Ayo, Ana bonceng naik sepeda Ana. Nah itu sebentar percakapan ini. Nah, teman-teman ada nggak mendengar ada kalimat ajakan di sana? Nah, kalau ada, nanti teman-teman tulis ya di sini. Nah, itu termasuk kepada tugasnya ya. Nah, syukur. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk kepada materi selanjutnya lagi. Materi selanjutnya yaitu tentang mengurutkan bilangan. Nah, mengurutkan bilangan ini kita akan mengetahui urutan-urutan suatu bilangan. Contohnya adalah yang ini. Teman-teman lihat ya, ada yang ini, yang juga yang ini. Apakah teman-teman tahu bacanya, cara membaca bilangan yang ini? Ada nggak ya yang tahu? Belum tahu, Zah. Oh, ada yang belum tahu. Sekarang Ustazah bacakan dulu. Cara membaca ini, bilangan ini yaitu 245. Begitu ya, jangan ada yang membacanya 245, bukan. Itu salah ya. Cara membaca ini adalah 245. Nah, kemarin kan juga udah belajar nih sama Ustadz Ale kan. Teman-teman udah paham dong? Nah, udah pintar ya. Sekarang kita akan mengurutkan bilangan ini. Pertama, cara mengurutkan bilangannya adalah kita harus menentukan mana yang ratusannya, mana yang puluhannya, mana yang satuannya. Nah, dari 245 ini, teman-teman tahu nggak yang ratusannya yang mana? Tahu nggak yang ratusannya yang mana yang di sini? Ada yang tahu? Oh, pintar. Nah, biar Ustazah tunjukin dulu. Ini masuk kepada ratusan. Ratusan ya. Kalau kita udah mengetahui kalau ini ratusannya, jadi kita tulisnya di sini berapa? 200, Zah. 200, pintar. Nah, sekarang kita akan menentukan yang puluhannya lagi. Yang puluhannya yang mana ya kira-kira?
Nggak tahu, Za. Nggak tahu? Nah, Ustazah kasih tahu. Yang Ustazah bulatkan ini adalah puluhan. Nah, kalau kita udah tahu ini puluhannya, lalu kita tempatnya di mana? Di sini atau di sini? Di tengah-tengah, Oh, Za. di tengah-tengah, pintar. Nah, puluhannya kita letakkan di sini jadi 40. Nah, kan ratusannya udah tahu, puluhannya udah tahu. Sekarang kita akan mengetahui yang satuannya yang mana. Yang satuannya mana ya kira-kira? Ya, betul sekali. Satuannya adalah yang ini. Ini disebut dengan satuan. Satuan ini letaknya di mana kira-kira? Paling Di ujung, Za. Oh iya, betul sekali, paling ujung. Jadi satuannya adalah angka angka 5 kita letakkan di sini. Nah, teman-teman kan yang contoh yang pertama nih udah tahu nih, yang ratusannya yang mana, yang puluhannya yang mana, satuannya yang mana, kan teman-teman udah tahu. Sekarang yang ini, yang di bawah, siapa yang bisa kira-kira? Siapa yang bisa menentukan ratusan, puluhan dan satuannya? Wow, Anaza. ada yang bisa. Siapa ya yang mau maju ke depan ya? Siapa ya? Sekarang contoh yang di bawah lagi. Siapa nih kira-kira yang bisa menentukan mana ratusannya, mana puluhannya, mana satuannya? Siapa yang bisa? Ayo coba yang bisa siapa? Coba angkat tangannya. Wow, ada Zah Ayu ternyata. Zah Ayu, sekarang coba kan di depan. Ya, sekarang tentukan mana ratusannya, mana puluhannya, dan mana satuannya. Wow, Masya Allah, ternyata Ayu pintar sekali. Tapi apakah kira-kira ini benar atau salah? Nah, mari kita lihat dulu ya. Sekarang ini nama bilangannya berapa ini? 254. Apakah benar 200 ini termasuk kepada satuan? Ratusan? Oh, betul. Ya, pintar, betul. Terus puluhannya yang mana? Yang tengah-tengah. Ternyata puluhannya yang tengah-tengah. Betul dibuat Ayu? Oh, betul sekali. Terus yang satuan lagi. Satuannya itu adalah 4. Apakah 4 dibuat Ayu? Oh, betul. Ternyata Ayu melakukannya dengan sangat baik sekali. Nah, tadi teman-teman kan sudah bisa mengurutkan bilangan nih. Mengurutkan tentang bilangan ratusannya yang mana, puluhannya yang mana, dan satuannya yang mana. Sekarang kita akan belajar tentang membandingkan bilangan dengan menggunakan tanda lagi. Nah, bagaimanakah cara kita membandingkan bilangan dengan menggunakan tanda? Nah, sebelum kita belajar tentang itu, teman-teman harus tahu dulu tanda-tandanya. Yang pertama, tandanya ada tanda seperti ini. Tanda, kalau teman-teman menemui tanda yang seperti ini bacanya adalah kecil dari. Kecil dari. Nah, teman-teman ingat ya, kalau teman-teman menemui tanda yang seperti ini bacanya adalah kecil dari. Nah, tanda yang kedua yaitu tanda yang seperti ini. Nah, tanda seperti apa ini ya? Nah, kalau ada teman-teman nih menemui tanda-tanda seperti ini, nah ini bacanya besar dari. Apa teman-teman? Besar dari. Ya, pintar. Nah, tanda yang ketiga yaitu adalah tanda yang seperti ini. Nanti teman-teman udah tahu dong tanda ini tanda apa namanya? Sama dengan Oh, Za. pintar sekali. Iya, ini disebut dibaca dengan sama dengan. Sama dengan. Nah, teman-teman pintar ya. Nah, dari 3 tanda-tanda ini nanti teman-teman akan bisa membandingkan bilangan-bilangan yang akan Ustazah buat nanti ya. Nah, ada kecil dari, ada besar dari, ada sama dengan. Nah, sekarang Ustazah akan kasih contoh nih. Contohnya ya.
teman-teman bisa membandingkannya nanti dengan menggunakan tanda-tanda ini. Yang pertama kita ambil contohnya yang ini aja ya. Ada 204. Nah, kira-kira tanda apakah yang cocok di titik-titik ini? Mari kita lihat. 245 titik-titik 254. Nah, 200-nya, nilainya 200 ini nilainya sama besar kan? Oh, tentu saja sama besar. Terus kita akan lihat nilai puluhannya lagi. Nilai puluhan ini. Nah, apakah nilai puluhan 40 sama 50 itu lebih besar yang mana? Lebih besar 40 atau 50? Mana ya yang lebih besar? 50 Za. 50 yang besarnya. Jadi ini 40 ini kecil dari 50. 50 teman-teman ingat ya. Terus sekarang nilai yang satuannya lagi. Nilai satuan ini ada 5 di sini, yang di sini ada 4. Manakah yang lebih besar? 5 Za. 5. Jadi terus bagaimana cara menentukannya lagi, Za? Nah, karena kita udah tahu kalau 200 ini sama dengan ini, jadi kita yang harus kita lihat itu puluhannya lagi. Nah, karena puluhannya yang itu besar, lebih besar ini, maka tandanya yang mana yang kita lakukan? Tandanya yang kita berikan tadi kata Ustazah Roza ada 245 titik-titik 254. Nah, tandanya ada tadi kurang dari, besar dari, dan sama dengan. Oke. Mana yang lebih besar? Nah, ini tadi ratusan. Ratusannya sama ratusannya sama. Ini ada 200-an. Ini 200-an juga. Ini ada 4 puluhannya ada 40. Ini puluhannya ada 5. Berarti 50. Mana yang lebih besar? Oh, besar ini. Ternyata kecil ini. Jika sebelah kiri ini kecil, maka tandanya kecil dari. Mana dia ya? Kecil dari. Nah, itu tandanya ya. Kasih tanda ini di sini, guys. Bagaimana kalau angkanya di sini lebih besar? 275 titik-titik 257. Nah, ratusannya sama, 200-annya. Puluhannya beda. Puluhannya ini 70. Ini puluhannya ada 50. Berarti yang besar ini angkanya ya. Maka tandanya adalah besar dari. Nah, ini tanda besar dari ya. Nah, jika angkanya sama 255. Nah, maka tandanya apa? Maka tandanya adalah benar, sama dengan. Begitu Zaroza. Untuk selanjutnya, syukran. Baiklah, sekarang kita akan masuk materi berikutnya. Nah, materi ini ada nyanyinya loh. Nah, jadi sebelum itu teman-teman dengarkan dulu ya lagunya. Oke? Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Nah, baiklah. Sekarang kan teman-teman sudah mendengarkan lagu dari Peramah dan Sopan nih. Sekarang tugas teman-teman adalah teman-teman menandai bagian yang dinyanyikan lemah dan bagian yang dinyanyikan kuat dari lagu Peramah dan Sopan ini ya. Nah, caranya adalah di buku modulnya di halaman 27 teman-teman tandai dengan
pensil warna merah itu tandanya dinyanyikan secara lemah. Sedangkan pensil berwarna kuning itu menandakan bagian yang dinyanyikan secara kuat. Oke teman-teman.